Selamat siang, Sobat Halo, Sobat Traneologi, dan Sobat Pariwisata Daerah Istimewa Jakarta. Senang sekali siang ini kita bisa bertemu dalam diskusi online dengan tema tourism. Dan selama beberapa jam depan kita akan semakin lebar tentang industri pariwisata, tentang new normal dan lain sebagainya. Sobat Harian Jogja, pandemi virus corona telah banyak membuat dampak berbagai sektor, termasuk sektor pariwisata yang juga kena imbas. Sejumlah destinasi juga terpaksa harus tutup, teman-teman hotel, teman-teman restoran maupun sarana penunjang pariwisata juga terdampak. Mereka tutup dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun pemerintah telah bertekad dengan tidak bisa lama-lama untuk mengukur sektor-sektor ini, karena ketika sektor-sektor ini muncul, ekonomi pasti akan banyak terdampak. Dan dalam kesempatan ini, dalam diskusi online ini telah hadir sejumlah narasumber yang sangat berkompeten untuk bincang-bincang bareng, sharing bareng tentang industri pariwisata. Yang pertama adalah Bapak Yedi Pramono. Beliau adalah Ketua PHRI Daerah Istimewa Jogja. Narasumber yang kedua adalah Bapak Ferry Naurika, yang sehari-hari menjabat sebagai General Manager Pengelolaan Hotel dan Conference Center Malioboro Jakarta, atau biasa disebut Malioboro. Dan nanti juga akan bergabung narasumber kita Bapak Singgi Raja, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Jogja. Baik, selamat siang Pak Dedi, selamat siang Pak Dedi. Kayaknya segar sekali nih siang ini. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Sobat Yarjo, Sobat Pariwisata dan Sobat PHRI, mungkin kita tidak perlu panjang lebar, kita ingin tahu seperti apa sih sektor industri pariwisata maupun hotel, restoran yang ada di Yogyakarta, maupun nanti tentang hotel-hotel di Yogyakarta. Bagaimana kesiapannya menyambut para pelancong-pelancong yang akan ke Jogja. Oke, ya saya tidak perlu panjang lebar. Waktu termin pertama saya berikan kepada Pak Dedi untuk menyampaikan seperti apa kesiapan teman-teman hotel, teman-teman restoran dalam menyambut new normal. Silakan, waktunya 10 menit. Terima kasih Mas Anton. Selamat pagi Sobat Ajo dari Jogja dan semuanya. BPD dari DIY sebetulnya mempunyai harapan yang cerah di tahun 2020 ini, dari Januari sampai dengan bulan Desember. Tapi pada pertengahan Maret, pada tepatnya tanggal 16 Maret, kita dihantam oleh yang namanya badai tante corona. Tante ini ternyata genit dan menyusahkan kita bersama. Tidak kelihatan, tapi membuat kita repot, dan reservasi yang ada ditutup. Sebetulnya di bulan Maret masa panen kita, dan bulan Mei yang notabene itu puasa, tapi reservasi cukup bagus. Yang tahun kemarin itu rata-rata 20%, untuk tahun 2020 ini rata-rata bisa 40%. Ternyata ini tinggal harapan, dan semua reservasi sekali lagi cancel bahkan atau ditunda. Ini menyebabkan beberapa teman kami hotel dan restoran tutup. Yang bertahan hanya 22 hotel dan restoran waktu itu, setelah kami mendapatkan protokol kesehatan dari BPP PHRI Pusat. Dengan acuan itu, teman-teman
hotel dan restoran membuka kembali. Itu hanya 1 minggu setelah melanda DIY. Alhamdulillah juga sampai dengan saat ini juga kembali dibuka lagi beberapa hotel dan restoran. Menurut catatan kami sudah 100 lebih hotel dan restoran buka yang sesuai dengan protokol kesehatan. Kami juga telah membentuk tim Satgas COVID-19 yang bertugas semuanya ini untuk menangani dan membina teman-teman hotel dan restoran yang akan buka kembali dan juga memantau kegiatan dalam melaksanakan protokol kesehatan di teman-teman anggota PHRI di daerah Istimewa Yogyakarta ini. Selain itu, kami juga menyiapkan tim self-assessment bagi hotel dan restoran. Mereka menilai sendiri apakah mereka sudah siap dengan protokol kesehatan dengan poin-poin yang telah kami buat. Nanti mereka akan kirim ke kita lagi dan kita akan verifikasi dan juga akan memonitoring. Insya Allah kami juga akan mengeluarkan surat declare bahwasanya hotel dan restoran tersebut telah memenuhi syarat untuk dibuka kembali sesuai dengan protokol kesehatan. Tentunya hal ini juga bekerjasama dengan pemerintah daerah. Kami saat ini hotel dan restoran sudah mulai melihat, Mas Anton, kita bersyukur sudah ada beberapa event yang digelar di hotel seperti MES, kemudian acara nikahan dan lain-lain. Juga tingkat hunian ini juga sudah mulai meningkat. Data kami menyebutkan kalau long weekend Jumat, Sabtu, Minggu bisa 40-50%. Hari biasa memang agak turun sekitar 20-25 hari biasa. Tapi ini menunjukkan bahwasanya kami dari BPP PHRI telah siap untuk menerima tamu-tamu yang ingin berkunjung ke daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya kami minta dukungan dari para tamu untuk juga menerapkan protokol kesehatan. Karena kami menerapkan di sini dengan disiplin, ketat dan jujur. Kami tidak ingin ada yang terpapar virus dan kami tidak ingin ada yang terkapar ekonominya karena virus. Semua ini guyup sesarengan di era Jogjawa anyar ini dengan tatanan anyar untuk dolan ke Jogja. Saya kira itu Mas Anton yang mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih. Jadi menarik sekali paparannya. Pada beberapa bulan lalu banyak sekali hotel dan restoran yang harus tutup ya Pak. Tapi mulai bulan akhir Juni, kemudian pada bulan Juli ini teman-teman hotel, teman-teman restoran sudah mulai menggeliat ya Pak ya. Sudah roda ekonomi pelan-pelan digerakkan dan mungkin ini juga akan membawa dampak terhadap perekonomian di Yogyakarta. Dan tentu saja para pengunjung hotel ataupun restoran diwajibkan melakukan protokol yang ketat ya. Oke. Sobat Harjo dan Sobat Pariwisata, ini telah hadir Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Singgih Harjo untuk bergabung di tengah-tengah kita semua. Selamat datang Pak Singgih, monggo. Pak Singgih, kami tadi sudah ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Dedi, dengan Pak Ferry juga. Bagaimana sih yang harus dipersiapkan ketika new normal atau mungkin tatanan anyar Plesiran Jogja? Ini seperti apa protokolnya? Tadi Pak Dedi sudah menyampaikan khususnya untuk sektor hotel maupun restoran berkomitmen untuk menerapkan protokol yang ketat dan jangan sampai pengunjung
terkena virus atau pengunjung turut menyebarkan virus. Sobat Harjo dan Sobat Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Sobat Alana Malioboro. Sesi kedua telah hadir Bapak Sugiharjo, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung saja, tidak usah terlalu menunggu panjang lebar, Pak Singgih akan memberikan penjelasan seputar new normal ataupun terkait dengan tatanan anyar Plesiran Jogja. Seperti apa sih yang harus dilakukan, baik itu pengunjung maupun sektor-sektor nanti yang akan dikunjungi seperti hotel ataupun tempat-tempat atau destinasi wisata. Silakan Pak Singgih, kurang lebih waktunya 10 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber dan moderator serta sahabat Harjo dimanapun berada. Mohon maaf agak terlambat karena ada pertemuan dengan Pak Sekda berkaitan dengan tadi disampaikan bahwa pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta sudah mengeluarkan keputusan atau peraturan gubernur yang berkaitan dengan tata kenormalan baru atau sekarang itu normal itu juga sudah dikoreksi oleh Pak Yuri diganti dengan adaptasi kebiasaan baru. Nah, kalau di Jogja, kalau versinya Mas Dedi, kepala ketua PHRI itu wajar anyar, dan kemarin kita menyusun SOP yang bisa dijenengi SOP itu kurang menarik gitu ya, kurang lokal banget gitu ya. Maka kemudian ada peralatan anyar Plesiran Jogja, itu juga bagian yang nanti monggo nanti sama-sama kita evaluasi bersama sudah wangun atau belum. Tetapi yang ingin saya sampaikan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan ini semua. Termasuk hari ini saya dikasih topeng Mika, ini bagian dari kebiasaan baru yang harus kemudian dilakukan dalam rangka untuk menghindari penyebaran COVID-19. Di dalam peranatan anyar ini itu sebetulnya ada 3 yang wajib atau sering kita sebutnya rukun COVID-19. Rukun COVID-19 itu yang pertama itu adalah masker atau APD atau face shield seperti ini, atau yang sering di familiar itu adalah masker. Yang kedua, rukun yang kedua itu adalah cuci tangan atau hand sanitizer. Kalau ada air mengalir dan sabun, maka itu lebih baik daripada hand sanitizer. Tapi kalau tidak ada air, gunakan hand sanitizer kan gitu. Ini nggak sampai dua-duanya kemudian dipakai gitu ya. Itu namanya boros. Kemudian yang ketiga itu jaga jarak. Ya, jaga jarak ini penting. Ada yang kemudian menyampaikan 1,8, ada yang 2, ada yang umur dan sebagainya. Maka Pemda DIY mengambil tengah-tengahnya minimal 1 meter. Jadi monggo diartikan kemudian kalau kemudian ruangannya luas ya bikin 2 meter nggak masalah, tapi minimal adalah 1 meter. Nah, 3 rukun ini wajib dimanapun. Nah, ini perlu dipahami. Dimanapun itu oleh siapapun. Pemanya wisatawan juga harus melaksanakan 3 rukun ini. Pengelola juga sama 3 rukun itu tadi. Kemudian masyarakat juga sama. Bahkan di perwal peraturan wali kota sudah ada perwalnya yang menyampaikan dan ada sanksinya. Kalau tidak pakai masker di area publik maka kemudian didenda atau di paling sanksinya itu ada yang sampai didenda 100.000. Jadi ini bagian bagaimana kemudian menegakkan 3 rukun COVID tadi. Kemudian kalau kita bicara tentang pariwisata, tentu banyak usaha jasa dan destinasi yang ada di Yogyakarta. Ada hotel dan restoran yang ini sekarang ini ada ketua PHRI-nya, kemudian ada biro perjalanan wisata atau asitanya, kemudian ada tempat rekreasi keluarga itu juga ada, kemudian ada juga yang berkaitan dengan wisata di desa wisata atau wisata alam, ada destinasi
wisata juga. Nah, semuanya ini sudah kita buatkan, namanya adalah SOP, atau tadi saya sampaikan adalah Peranatan Anyar Plesiran Jogja. Ini bagian dari kemudian kita sangat rinci, Mas. Kita ngaturnya dari mulai dia datang, kemudian dia masuk parkiran, kemudian dia masuk ke front office seperti ini, apa yang harus dilakukan. Kalau kemudian wisatawan datang dari luar DIY, maka harus ada surat sehat atau rapid test negatif. Jangan sampai kemudian bawa rapid test, hasil rapid test tapi positif. Jangan itu, rapid testnya adalah negatif. Kemudian kalau wisatawan mancanegara harus menunjukkan namanya PCR, itu swab yang negatif dan berlaku. Ini adalah bagian bagaimana kita melindungi pariwisata Jogja supaya tidak tertular COVID dan melakukan penyebaran. Kemudian berikutnya, digital ekosistem yang ada di pariwisata DIY ini juga kita bangun. Ya, kita barusan kemudian kemarin memberlakukan ada Visiting Jogja aplikasi. Ini dalam rangka untuk meminimalisir kontak langsung. Jadi wisatawan bisa kemudian secara mempersiapkan diri sebelum berkunjung ke Jogja itu dengan cara mencari informasi tentang pariwisata Jogja, kemudian melakukan reservasi online. Itu bisa dilakukan dari Visiting Jogja aplikasi. Bahkan bayar pun melalui Visiting Jogja sudah bisa dilakukan. Jika pada saat sampai di destinasi tinggal menunjukkan QR code pemesanan, lancar masuknya, tidak kemudian ada antrian dan sebagainya. Jadi itu secara garis besar kita sudah lakukan itu semua. Dan tentu kalau secara detail ya bagaimana kemudian mengetahui seorang wisatawan itu mempunyai kesehatan yang cukup untuk masuk destinasi, tentu ada step-stepnya. Namanya diukur suhu tubuhnya dengan termogan, suruh cuci tangan, fasilitas yang ada di dalam area destinasi juga disiapkan untuk itu semua. Tentu ini menjadi bagian dari kita semua untuk menyiapkan dan ikut kemudian mengedukasi masyarakat dan wisatawan untuk kemudian taat kepada baik itu protokol maupun SOP yang sudah kita buat. Saya kira itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Sigit. Menarik sekali paparannya. Setidaknya ada beberapa hal atau benang merah yang mungkin bisa saya simpulkan. Pertama, bahwa Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta intensif dalam mensosialisasikan rukun COVID. Ada 3 ya, bagaimana masyarakat selalu menggunakan APD, baik itu masker atau face shield ataupun yang lain. Yang kedua, masyarakat diminta untuk selalu bercuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau mengenakan hand sanitizer. Jangan dua-duanya ya Pak, boros ya Pak. Yang ketiga, bagaimana masyarakat untuk sadar selalu menjaga jarak. Jaga jaraknya berapa? Kurang lebih ya 1,5 meter atau mungkin 1 meter. Nah, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, Pak Dinas Pariwisata daerah istimewa Yogyakarta juga membuat SOP yang mengatur bagi para pelaku industri pariwisata, entah itu MAES, mungkin desa wisata dan lain sebagainya yang disebut dengan Peranatan Anyar Plesiran Jogja. Dan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta juga sudah menyiapkan digital ekosistem pariwisata ya ke depan. Oke, Sobat Harian Jogja, Sobat Alana Malioboro dan Sobat Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, menginjak ke pembicara ketiga. Beliau adalah Bapak Beri, General Manager Alana Malioboro. Silakan Pak Beri, waktunya kurang lebih 10 menit, hampir sama. Silakan bercerita seperti apa pengalaman-pengalaman selama pandemi ataupun kisah-kisah menarik. Silakan Pak Beri. Baik, selamat pagi semuanya, Sobat Harian Jogja, Sobat Alana, juga Sobat Pariwisata Jogja. Selamat siang Pak Sindi, Pak Dedi, Pak Anton. Terima kasih sudah rawuh di hotel kami. Ini suatu kebanggaan buat kami. Kami diberi kesempatan untuk memberikan
sesuatu testimoni Pak di pagi ini, bagaimana sih pengalaman kita selama pandemi dan juga di saat pandemi sekarang ini. Tentunya kami dari hotel di Jogja sangat gembira. Saat sekarang ini kami sudah mulai kelihatan gairah dan kunjungan para wisatawan. Seperti kita ketahui 2 atau 3 bulan ke belakang, di mana di bulan Maret akhir itu kami sama yang bilang pada itu terkena badai cantik yang namanya Miss Corona. Jadi luar biasa itu memukul industri kami. Saya rasa kami sangat terpukul di dunia perhotelan. Januari, Maret, April, Mei sama sekali kita itu tidak ada kunjungan sama sekali. Itu membuat kami itu sangat berpikir keras bagaimana caranya bertahan. Kami beranggapan yakin mudah-mudahan Juli ini bisa pick-up atau Juli ini bisa keadaan normal kembali. Paling tidak ya mencoba-coba trial untuk di normal tadi. Dan alhamdulillah ketika masuk Juli ini keadaan okupansi seperti yang dibilang Pak Dodi tadi lumayan, ya weekend ada 40-50% kamar sudah masuk. Jadi yang dulunya cuma 1 kamar, 2 kamar sekarang sudah alhamdulillah. Meskipun dalam dalam garis bawah tidak bisa kita ini terlalu jual seperti halnya maklum di normal, kita ikutin harga di normal, jadi baru harga. Tapi alhamdulillah bisa berjalan saat ini. Anak-anak juga pada senang, sekarang udah bisa bergairah. Kami lihat 2 atau 3 bulan kemarin itu datang ke sini, datang ke hotel tuh mau ngapain, paling bersih-bersih, semua sebab biru. Yang menjadi tantangan kami adalah yang saya bilang tadi, mungkin ramai itu adalah ngeri-ngeri sedap atau sedap-sedap ngeri, takut tapi ya enak gitu ya. Dan dalam akhir kita bisa juga bergairah kembali. Tapi ada hal yang memang harus kita perhatikan, terutama dari segi protokol kesehatan, di mana kami ini sebagai garis depan, salah satu garis depan untuk berhadapan dengan penyakit itu sendiri. Seperti kita ketahui kalau hotel itu kan dari segala macam kalangan, termasuk kota itu, baik itu kota zona hitam, zona merah, atau zona biru, kita masuk ke kita. Dan belum ada satu bentuk penanggulangan di dalam OTG, di mana dalam kota tertentu, katakanlah kota merah atau kota hitam, tidak bisa masuk dulu ke zona biru, itu belum ada. Jadi mau nggak mau ya dari kota manapun kita ambil dulu untuk saat ini. Untuk itu kami menerapkan protokol, pengalaman kami sangat ketat sekali protokol. Dari pertama tamu datang masuk di parkiran itu kami sudah memperlakukan. Jadi parkiran itu semuanya mobil harus 1 isi 1 kosong, 1 isi 1 kosong. Jaga jarak semua. Dan kami alokasikan 50% dari kapasitas parkir. Apabila penuh nanti kami sudah ada alternatif B di mana kami parkirkan dan kami siapkan valet. Itu dari parkir, kemudian dari masuk kami cek semua Pak, termasuk cek suhu, cuci tangan itu kewajiban, pakai masker harus. Ya ada seperti saya bilang beberapa yang memang sedikit tidak memperhatikan untuk masalah protokol. Ada kalanya orang tidak bawa masker. Kami siapkan masker secara gratis, tapi ada juga yang tidak mau tetap. Pengalaman kami sudah beberapa kali kami memulangkan tamu seperti itu. Jadi kami tidak main-main dengan protokol tersebut. Jadi ketika tidak mau mengikuti ya kami kembalikan dia dari hotel kami. Jadi tidak melanjutkan untuk tinggal di hotel kami. Karena memang ini strike sekali dari kami. Kemudian ketika masuk, ya Pak Sidi bilang tadi kita mintain surat CKM-nya, kemudian kalau ada surat kesehatannya, ditanya 14 hari ke belakang sudah dari mana aja, apakah sudah dari TKA, TKB, TKC, kemudian didata. Kemudian ketika masuk ke kamar juga kami menerapkan sistem di mana kamar itu yang 1 isi 1 kosong 1 isi. Lantai pun begitu, 1 kosong 1 isi 1 kosong. Jadi semua serba berjalan. Termasuk di sarapan pagi kami menawarkan beberapa alternatif. Ada 2 alternatif, bisa breakfast di kamar karena memang ada beberapa tamu Pak ini masih takut untuk breakfast di restoran. Jadi memang kami tawarkan untuk di kamar itu pertama. Kedua, sistem schedule pakai timing. Jadi ketika sarapan pagi itu tamu tidak serta-merta bisa kapan aja datang. Jadi menurut waktu yang telah dia tentukan sebelumnya di bawah di front office. Jadi saat datang ya saat waktu yang ditentukan. Jadi kalau sepertinya datangnya tidak dengan waktu yang ditentukan, itu mungkin bisa menunggu sampai kosong restorannya.
Itu jadi protokol itu banyak sekali ya, termasuk ketika tamu check out itu kamar tidak bisa kita langsung pakai. Jadi memang kamar itu harus dikosongkan minimal itu 1, 2 sampai 3 hari. Jadi begitu tamu check out kami disinfektan, kami disemprot, kemudian kami langsung sebentar, habis itu ditutup sampai 1 dan 2 hari, dihindarkan. Setelah itu baru kita bisa kerjakan kebersihan. Jadi hal-hal begitu yang kami perhatikan. Alhamdulillah sejauh ini tanggapan dari para tamu itu sangat positif. Jadi di mana mereka it's another melihat satu sama lain merasa aman dan terpenuhi dari protokol kesehatan. Jadi positifnya ya feedbacknya banyak sekali, termasuk di online mereka ngasih feedback yang bagus. Ya. Jadi intinya mudah-mudahan saya rasa sih yakin ya semua hotel di Jogja melakukan hal yang sama dengan kami. Mudah-mudahan dengan adanya protokol kesehatan yang ditentukan oleh hotel masing-masing juga melalui bimbingan Departemen Kesehatan juga PHRI dapat memberikan kenyamanan dan rasa percaya diri tamu-tamu wisata yang mau datang ke Jogja. Mungkin itu aja Pak Anton dari saya. Terima kasih Pak Ferry. Saya pikir penjelasan sudah sangat lengkap bahwa Alana Malioboro sudah menerapkan protokol yang sangat ketat. Bahkan manajemen Alana Malioboro sudah mengusir 4 tamu ya, mengusir dalam tanda kutip, menolak karena tamu itu tidak mau mengenakan protokol ya. Ya saya pikir ini bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang lain, teman-teman hotel yang lain, teman-teman restoran ya, untuk tidak bersikap tegas barangkali, untuk menolak tamu yang barangkali tidak mengindahkan protokol. Saya pikir ini bukan hal yang tabu ya. Ini dalam rangka untuk menjaga kita semua agar jangan sampai tamu tersebut tertular atau menularkan. Oke. Sobat Harjo, sobat pariwisata daerah istimewa Yogyakarta dan sobat Alana Malioboro, tadi sudah dijelaskan panjang lebar dari tiga narasumber kita. Bagi sobat-sobat yang ingin menanyakan kepada para narasumber, silahkan mengirimkan pertanyaan ke IG Harian Jogja dan juga Facebook Harian Jogja, ataupun mungkin SMS atau WhatsApp ke Harian Jogja sudah kami siapkan. Dan nanti ada 3 giveaway yang akan diberikan oleh Alana Malioboro dan Harian Jogja. Dan kayaknya sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Saya bacakan dari ini inisial SAF 3919. Pertanyaannya seperti ini. Dalam situasi pandemi COVID-19, apa yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan grup besar seperti tanpa pandemi? Karena saat ini orang untuk mengadakan wisata secara bersama masih sangat tidak memungkinkan. Itu pertanyaan pertama. Silahkan mungkin bisa dijawab oleh Pak Devi ataupun Pak Ferry, atau nanti Pak Singgit juga akan menanyakan seperti apa ketika misalnya rombongan dari luar barangkali ketika ingin masuk ke Jogja seperti apa syarat-syaratnya. Dan kayaknya sudah banyak didukung ini oleh agen-agen Biro Perjalanan nih Pak ya. Ya, terima kasih Mas Anton. Mungkin saya ingin menambahkan jadi informasi terbaru. Tadi pagi sebelum berangkat saya menemui salah satu travel agent yang akan membawa teman-temannya travel agent untuk melihat kesiapan daerah istimewa Yogyakarta dalam menerima tamu rombongan. Kita sampaikan bahwasanya protokol kesehatan di daerah istimewa Yogyakarta, baik itu hotel dan restoran maupun destinasi, kita sudah siap dan kita akan melakukan simulasi bersama yang dipimpin oleh Pak Singgit dan kawan-kawan untuk melakukan simulasi bagaimana menerima tamu secara benar dan tepat. Nanti kalau dalam simulasi itu ada banyak kekurangan, kita akan sempurnakan. Tamu-tamu tersebut yang tadi datang ke tempat kami ingin melihat kesiapan dan juga memberikan informasi kendala yang mereka dapatkan di daerahnya. Yang pertama adalah mereka sebetulnya dari
instansi atau sekolah ingin datang ke Jogja. Namun demikian belum ada surat izin dari pejabat setempat. Dan yang kedua itu masih parno. Ini kendalanya. Yang ketiga, daya beli masyarakat itu sekarang juga sudah mulai berkurang. Karena apa? Kita sampaikan juga kepada mereka yang akan datang ke Jogja, jangan sampai mereka datang ke Jogja membawa virus dengan tidak melakukan protokol kesehatan. Suatu contoh, penumpang yang ada di bis itu kan maksimal 60% ya sendiri, 70% itu diisi penuh. Kita tidak akan mau seperti itu. Kemudian misalnya nanti di hotel mereka berkeliaran di luar tanpa memakai masker, kita juga nggak akan bisa seperti itu. Karena seperti yang disampaikan Pak Sindu tadi, Jogja Wajaranya menuju peranatan anyar ya Pak, Plesiran Jogja. Ini mumpung tidak seperti yang dulu, kita punya tatanan baru atau peraturan baru untuk datang ke sini. Karena sudah kita sepakati bersama bahwasanya kita saling melindungi satu dengan yang lain. Kita akan melindungi mereka, mereka juga harus melindungi kita. Perlu diketahui bahwasanya bukan hanya tamu yang akan melaksanakan protokol kesehatan, tapi juga karyawan-karyawan hotel dan restoran juga harus melaksanakan protokol kesehatan. Ini penting. Dan mereka antusias datang akan besok insya Allah tanggal 24 mereka akan meninjau persiapan itu, baik itu hotel dan restorannya, destinasi dan lain-lainnya. Namun demikian kan kami tekankan lagi bahwasanya harus sesuai protokol kesehatan dari mereka akan berangkat sampai di Jogja. Ini yang mungkin Mas Anton bisa kami ceritakan. Terima kasih. Apa yang mungkin perlu dipersiapkan ketika rombongan besar ingin masuk ke Jogja seperti tahun-tahun sebelumnya? Sebetulnya nggak boleh gantian ya. Jadi di Mas Anton tadi sampaikan, Mas Dedi juga sampaikan kaitan dengan rombongan besar. Memang kemudian kalau normal zaman dulu itu kapasitas 40 bisa diisi 45. Tapi sekarang kebalikan, ini yang harus kemudian adanya adaptasi kebiasaan baru. Barunya sekarang itu ya 3 rukun tadi, sebetulnya balik lagi ke 3 rukun COVID itu tadi. Jadi tentang kapasitas untuk memastikan bahwa itu adalah bisa jaga jarak, maka kemudian kapasitas kita berlakukan. Kalau bis itu kemudian berlaku dengan 75% kapasitas, jadi maksimal itu. Kalau kemudian 75% itu masih dirasa kurang untuk menjaga jarak, maka turunkan itu. Ya mau tidak mau kemudian berhitung lagi, wah nanti terus biayanya jadi mahal ya, gitu. Ya itu resiko. Bagaimana kemudian kita bisa menghargai protokol kesehatan yang untuk menjaga diri kita dan orang lain, tapi juga kemudian kita bisa berwisata. Berwisata artinya produktif tetapi aman kan gitu. Kita bisa berwisata tetapi aman. Alangkah sayangnya kalau kemudian kita memaksakan dengan nominal rupiah tapi kemudian kita pulang positif, itu jangan sampai ya. Kemudian yang perlu ditekankan lagi, pada saat kemudian
para wisatawan itu datang dari luar negeri itu memang harus membawa surat keterangan sehat. Tadi dari pihak hotel tentu juga akan strict menanyakan tentang surat keterangan sehat itu, apakah itu rapid test, hasil rapid test negatif, atau surat keterangan sehat yang lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga ini bagian kehati-hatian kita. Karena sekarang ini kan tren di Jogja itu kan dari hari-hari ini kan sudah meningkat. Trennya 78 ya. Dan kalau dilihat dari riwayatnya itu datang dari luar daerah ya, kontak dengan ada yang datang dari luar daerah dan sebagainya. Ini artinya kita ingin meminimalisir jumlah COVID yang ada di Jogja. Makanya kemudian kita membuat SOP. Kemudian berikutnya, memang tren wisatawan sekarang ini mengajak bergeser ya. Dulu mas tourism, jadi wah rame-rame berebutan tertutup gitu ya. Jadi sekarang lebih ke sifatnya adalah personal atau family, itu saya kira itu bagian kehati-hatian para masyarakat. Tapi juga ada kemarin beberapa waktu lalu saya juga paham itu atau rombongan bis itu juga saya lihat tanpa masker semua. Saya kira ini kita harus selalu saling mengingatkan bahwa masker itu APD itu atau masker itu sendiri itu bisa menyebabkan kita 75% melindungi kita dan orang lain. Ini sangat-sangat kemudian bisa diandalkan. Masker itu kalau dari sisi harga sekarang kan sangat-sangat murah, semuanya tersedia, dan itu adalah harga kita yang paling utama untuk menjaga kita dan orang lain untuk kemudian tidak tertular virus COVID. Saya kira itu yang tahu, jadi kita tetap hukum COVID. Kemudian saya juga minta bantuan Mas Budi, pihak hotel, restoran. Saya juga kemarin juga menyampaikan pesan kepada Asita Biro Perjalanan untuk segera mengedukasi, sosialisasi kepada travel agent yang travel biro yang ada di luar DIY untuk mematuhi. Jadi sebelum datang ke sini maka kemudian jalinlah komunikasi dengan baik agar tidak kemudian membahayakan orang lain. Saya kira itu ada. Baik, terima kasih Pak Sigit. Amiri mungkin mau menambahkan bagaimana mungkin semacam aturan main ketika ada rombongan dari luar Jogja yang ingin menginap di Alana Malioboro. Oh iya, sahabat Harjo, sahabat pariwisata DIY dan sahabat Alana Malioboro, silahkan juga diikuti di Instagram Alana Malioboro di @alana_malioboro. Sekali lagi nanti akan ada giveaway yang menarik dari Harian Jogja dan Alana Malioboro. Silakan Pak Beri. Aturan baik itu dulu saat sebelumnya para wisatawan itu terutama pelajar itu satu kamar bisa sama. Sekarang kita tidak menerima itu. Jadi sekarang itu maksimal 200 dengan protokol kesehatan yang dimana tempat tidurnya itu harus sesuai dengan kebiasaan kemudian sahabat juga kami sarankan terutama dari YouTube itu harapan kami sarankan untuk karena biasanya mereka itu selalu bergerombol kalau turun naik. Nah, kemudian ketiganya nanti kami akan siapkan satu orang petugas di lift tentunya di mana semua orang tidak bisa berbarengan. Jadi itu aja yang terutama adalah pengisian di kamar, jadi sudah tidak bisa lagi wardo atau people. Jadi sementara ini kami ambil yang lift saja. Itu peraturannya. Terima kasih Pak Beri. Pertanyaan yang kedua, ini kayaknya lebih banyak tertuju ke Pak Sindi. Kurang lebih pertanyaan seperti ini Pak Sindi. Bagaimana kesiapan Dinas Pariwisata menyikapi masa tanggap darurat yang akan selesai 30 Juli? Apa yang akan dilakukan agar destinasi wisata tetap aman? Karena keamanan adalah hal yang penting. Nah, kayak ini menarik Pak. Terima kasih. Jadi sebetulnya kita mempersiapkan destinasi, kemudian SDM
dan SOP itu sudah jauh dari sebelumnya. Pada saat kemudian Pemda DIY memutuskan untuk memperpanjang sampai dengan 31 Juli, sebetulnya kita di akhir Juni itu kita sudah siap. Jadi pada saat ada perpanjangan, sebetulnya ini bagian yang menjadi tambahan waktu untuk mempersiapkan lebih baik lagi. Jadi kami dengan Mas Dedi ini sudah dari awal COVID-19 ini muncul itu kami sudah selalu berdampingan asosiasi, kemudian forum destinasi, kami baru untuk saling kemudian mensupport, kemudian kami juga melakukan langkah-langkah baik itu untuk pembersihan destinasi, kemudian juga perbaikan di sana sini, kemudian kami juga melakukan stimulus untuk pemenuhan sarana CHSE, Cleanliness, Health and Safety dan Environment. Ada wastafel yang kami kirim ke 50 destinasi, kemudian juga ke desa wisata kami juga lakukan hal itu. Kami juga melakukan paket karya untuk kemudian membersihkan dan memperbaiki sarana destinasi wisata yang sudah mulai rusak. Ya, waktu kalau sebelum pandemi itu nggak ada waktu sempat untuk memperbaiki. Nah, ini saatnya sekarang ini kemudian memperbaiki, dan di akhir Juni itu sebenarnya sudah selesai bagi SOP, SDM. Kami juga permintaan dengan Bank Indonesia melakukan training online yang SOP-nya jadi. Kemudian kami lakukan simulasi juga. Jadi simulasi SOP tentunya melibatkan juga industri dan beberapa instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, kemudian ada BPBD selaku gugus tugas dan sebagainya. Ini dalam rangka untuk mempersiapkan destinasi itu betul siap. Jadi selain mempersiapkan sarana prasarana SDM, maka kami melakukan simulasi, dan pada saat sekarang ini masuk tahapnya adalah uji coba operasional secara terbatas di beberapa destinasi wisata. Jadi sekarang ini sudah lebih dari 10 destinasi wisata yang kita lakukan pendampingan, kemudian sosialisasi, edukasi dan simulasi, dan sekarang sudah berjalan dengan baik. Tentu pada masa uji coba ini kita lakukan evaluasi, kita lakukan monitoring dan evaluasi. Kalau terjadi sesuatu kurang dan lebih gitu, lebih itu kadang-kadang sulit, tapi kurang enggak ya? Nah, itu kita kemudian lakukan pembinaan kembali. Jadi seperti itu, kita juga bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota tentunya untuk melaksanakan uji coba operasional secara terbatas. Tentu nanti kalau kemudian 31 Juli ini habis, tentu kami akan melihat, akan mengevaluasi sejauh mana kemudian uji coba operasional terbatas ini dilakukan. Kalau memang sudah baik, ya dilanjutkan tentu dengan pembukaan destinasi secara. Tapi ini pun masih kita melihat situasi perkembangan COVID ini seperti apa. Karena kalau kemudian trennya malah naik, ya kemudian kita rem lagi gitu ya. Ini bagian yang harus dilakukan. Jangan sampai kemudian COVID-nya naik, kita juga malah gaspol gitu ya. Ini juga nanti bahaya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Sigit. Ini ada pertanyaan lanjutan ya. Kayaknya ada 2 pertanyaan yang mirip-mirip, nanti bisa dijawab oleh Pak Beri maupun Pak Dedi. Pertanyaan ketiga ini, bagaimana hotel meyakinkan tamu hotel benar-benar menerapkan protokol penjagaan COVID, kemudian kebersihan kamar hotel dan sekitarnya. Pertanyaan keempat, buat BRI sampai saat ini sudah berapa hotel dan berapa restoran yang sudah dibuka selama new normal? Silakan nanti mulai Pak Dedi, nanti Pak Beri barangkali ya. Tadi sudah diskusi sedikit. Terima kasih. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwasannya kami dari BPD BRI DIY telah siap menerima kunjungan wisatawan yang tentunya kami mohon dukungan dari calon wisatawan untuk melaksanakan protokol kesehatan dari awal mereka datang akan berangkat sampai di sini, dan hotel untuk kamar-kamarnya seperti Pak Beri tadi sampaikan, protokol itu semuanya sama, dan SOP ini yang membedakan. SOP-nya berbedanya di SOP dari masing-masing hotel dan restoran, karena
situasi dan kondisi beserta SDM-nya dan juga fasilitasnya itu berbeda. Tentunya SOP-nya juga sedikit berbeda. Baik itu untuk bintang dan non bintang itu juga berlainan. Tapi dalam koridor protokol kesehatan yang sama. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, kami saat ini data ada 122 hotel dan restoran dari 480 sekian hotel anggota kami yang telah buka. Jadi mengapa mereka masih belum buka? Karena yang pertama kami mensyaratkan harus siap infrastruktur maupun SDM di protokol kesehatan di hotel dan restorannya. Kalau itu belum siap, kita sarankan dan kita wajibkan jangan buka. Karena ini memang membutuhkan tambahan kos atau biaya. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman hotel itu masih mikir dua kali. Selain itu juga melihat situasi dan kondisi pasar. Ini masih potensi mereka buka kembali. Tapi sekali lagi kami mempunyai tim Satgas COVID-19 yang siap untuk membina mereka. Untuk ada niat buka ya harus dengan protokol kesehatan, dan kami dari Satgas telah menyiapkan assessment yang akan dibagikan ke nanti. Saya kira itu. Baik, dari saya ada tambahan sedikit. Kami yakinkan bahwa memang hotel sudah layak atau sudah aman dikunjungi. Pertama, sebelum kami memberikan keyakinan kepada para pengunjung kami sudah meyakinkan diri kami adalah dengan melakukan rapid test. Jadi semua karyawan kami sudah melakukan rapid test dan sudah memakai pin seperti ini. Jadi dilakukan kemarin sudah ada 2 minggu lalu rapid test dan alhamdulillah hasilnya semua negatif. Untuk itu kami yakin dengan memperlakukan protokol baik dari staf sendiri maupun dari tamu yang masuk ke hotel secara ketat, kami yakin semua bisa terjaga, insya Allah. Terima kasih Pak Edi, Pak Sugeri. Pertanyaan selanjutnya kayaknya untuk Pak Sindi nih. Bagaimana tentang kelanjutan proyek aplikasi Visiting Jogja? Apakah sudah tersosialisasi kepada masyarakat dengan baik? Dan yang kedua pertanyaannya, bagaimana bila ada pengunjung dari luar daerah yang sudah di objek wisata tetapi kemudian tidak memenuhi protokol kesehatan? Apa yang dilakukan? Ini silakan Mas. Yang pertama tentang aplikasi Visiting Jogja. Ini karena kita baru uji coba, maka belum dilakukan launching secara besar-besaran atau sosialisasi secara besar-besaran. Insya Allah nanti minggu depan kita akan lakukan launching sekaligus nanti sosialisasi dengan cara-cara yang tentunya cara-cara di tata normal baru ini. Jadi cara-cara yang akan kami tempuh adalah cara-cara berbeda dengan cara-cara ini. Tentu keberhasilan dari sebuah aplikasi ini adalah apabila aplikasi itu mudah untuk didapatkan, mudah untuk penggunaan, dan memberikan manfaat tentu. Memberikan manfaat ini pada siapa? Ya semuanya. Pada wisatawan itu pasti akan mendapatkan kemudahan. Yang kedua, bagi pengelola manfaatnya pasti ada sesuatu yang didapat di situ, punya data pengunjungnya, kemudian memudahkan untuk penjualannya, mungkin dari tiketingnya, bisa melakukan reservasi online. Ini kedua belah pihak, wisatawan maupun dari pengelolanya. Kemudian dari pemerintah ada kabupaten, ada provinsi. Tentu kalau kemudian sepihak provinsi saja yang mendapatkan kemanfaatan, tentu juga tidak akan baik. Sehingga semuanya harus mendapatkan manfaat. Hingga mungkin mulai minggu ini kami akan lakukan sosialisasi supaya masyarakat tahu dan bisa menggunakan.
Nah berikutnya kalau kemudian ada masyarakat atau wisatawan yang di destinasi tidak mengindahkan protokol, monggo, ini bagian dari manajemen di dalam destinasi itu sendiri. Kalau di pemerintah kota sudah ada peraturannya, ya, ada teguran, lesan, kemudian sampai dengan denda 100.000. Nah ini yang kabupaten yang lain, saya kira perlu melakukan regulasi, apakah itu dengan peraturan bupati, ataukah kalau peraturan bupati agak lama diberlakukan aja di dalam destinasi itu. Karena apa? Di dalam protokol, di dalam SOP sudah jelas bahwa ada 3 rukun itu tadi. Jadi harus dilaksanakan, kalau enggak ya harus ada sanksinya. Jadi sampai ke arah sana, dan ini saya minta ketegasan dari pengelola, saya kira juga jadi otoritas dari pengelola. Kalau tadi Pak Benny sempat menolak ada tiga tamu, saya kira bagian yang patut diapresiasi. Karena apa? Membahayakan. Jadi tidak sekedar kemudian berhenti di tamunya, tetapi membahayakan tamu yang lain dan karyawan juga. Sama, di destinasi juga harus berani untuk melakukan hal yang sama. Pada saat kemudian wisatawan datang masih di luar tanpa masker, itu yang salah wisatawan. Tapi kalau kemudian di dalam destinasi tanpa masker, yang salah pengelolanya. Kan sudah masuk kawasannya di dalam destinasi. Jadi itulah yang kemudian harus sama-sama kita memahami dan memperlakukan ini secara konsisten. Itu masalah. Baik, terima kasih Pak Singgi. Pak Singgi, Pak Benny, Pak Dedi, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami ini. Mungkin ada sekitar 15, tapi mungkin baru kita jawab 6. Karena waktu juga yang mungkin tidak memungkinkan untuk kita jawab satu persatu, tapi sebagian besar dari semua pertanyaan sudah disinggung tadi. Tapi sebelum acara ini kita tutup, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing para bicara, mungkin masing-masing 1 menit untuk memberikan closing statement apa yang mungkin barangkali bisa menjadi semacam imbauan kepada masyarakat Jogja dan masyarakat di luar Jogja ketika hendak berkunjung ke Jogja pada situasi yang mungkin berbeda dibandingkan bulan-bulan sebelumnya ini. Silakan mulai Pak Dedi atau Pak Singgi. Silakan Pak Singgi. Closing statement 1 menit. Kesempatan yang baik ini akan saya gunakan untuk melakukan himbauan dan ajakan kepada para wisatawan, juga berkaitan dengan para pengelola baik itu destinasi maupun jasa pariwisata. Mari kita laksanakan baik itu protokol maupun SOP dan aturan-aturan yang sudah digulirkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kemudian pemerintah kota dan kabupaten. Tentu ini bagian yang harus kita tegakkan bersama-sama. Kegotong royongan ini akan mensukseskan, akan membuat ekosistem pariwisata ini akan produktif dan aman dari COVID-19 ini. Saya yakin pariwisata Jogja akan kemudian bangkit, tetapi juga kemudian akan aman dari persebaran corona kalau kita mempunyai komitmen yang sama untuk menegakkan protokol dan SOP. Saya kira itu Mas Anton dan saya matur. Terima kasih Pak Singgi. Silakan Pak Dedi. Terima kasih Pak Anton. Kami mohon dukungan dari masyarakat daerah Semeru Jakarta untuk kebangkitan pariwisata daerah Semeru Jakarta ini dengan menerapkan kedisiplinan, ketaatan dalam melaksanakan protokol kesehatan. Karena kami dari BPDPRD ini tidak bisa berjalan sendirian, tapi unsur masyarakat ini yang juga penentu. Tadi disampaikan Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi, perkembangan kasus COVID ini menjadi barometer untuk kita bangkit. Maka dari itu, kedisiplinan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan ini salah satu dari kunci untuk kebangkitan pariwisata daerah Semeru Jakarta. Dengan guyup sesarengan menuju Jogja Wajar Anyar, peranatan anyar
pelesiran Jogja ini semoga semakin sukses dan lancar dengan dukungan masyarakat daerah Semarang Jakarta dan calon wisatawan yang akan berkunjung ke daerah Semarang Jakarta. Saya Terima kasih Pak Dedi. Selanjutnya Pak Beri silakan closing statement 1 menit. Baik, kami pengelola hotel di Jogja pada prinsipnya kami sudah siap menerima tamu yang datang ke kota Jogja, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Tetapi kami memerlukan dukungan yang sangat konkret dari para pengunjung juga untuk tetap melakukan protokol kesehatan sesuai dengan yang kami terapkan dan pemerintah terapkan. Jadi setiap regulasi pengelola mungkin agak berbeda sedikit, tapi prinsipnya adalah sama. Yang Pak Sindi bilang itu ada 3 rukun yang paling utama. Itu dipakai pertama masker, cuci tangan, sama jaga jarak. Insya Allah dengan kita mematuhi itu semua bisa berjalan lancar, baik-baik saja nantinya. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Beri. Sobat Harian Jogja, Sobat Alana Malioboro dan Sobat Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah 1 jam kita berdiskusi, sudah banyak pertanyaan dari para sobat-sobat sekalian. Saya yakin banyak sekali inspirasi yang bisa kita ambil dalam bincang-bincang online kali ini. Dan sobat-sobat semua, jangan khawatir untuk datang ke Jogja, karena Jogja, daerah istimewa Yogyakarta sudah menyiapkan peralatan anyar pelesiran Jogja. Dan jangan khawatir juga jika nanti pengunjung akan aman karena sudah ada protokol kesehatan yang disiapkan. Tapi para pengunjung juga harus memenuhi tatanan anyar atau peralatan anyar pelesiran Jogja maupun rukun COVID-19. Pak Beri, mungkin bisa dijelaskan terkait ketegasan dari pelaku hotel istilahnya dalam menegakkan SOP ini seperti apa? Jadi gini, pertama adalah yang kita lakukan adalah mengedukasi di internal kita dulu. Jadi orang-orang dalam itu harus mengerti tentang protokol kesehatan, terutama dari panduan baik dari Departemen Kesehatan maupun panduan dari operator kami yaitu Archipelago. Jadi memang kami ajarkan dulu. Setelah mereka mengerti semua apa itu positif dan dampak-dampaknya, kemudian diaplikasikan di lapangan. Dengan syarat kita memperlakukan itu wajib kepada tamu pendatang kita, dan kita tanpa pilih-pilih atau tanpa tanding aling, setiap yang datang ke kita diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Apa itu? Yang pertama, yang sering orang lupakan adalah memakai masker dan cuci tangan. Itu kebiasaan baru yang orang sering menganggap penting, tapi sebenarnya itu dampaknya sangat besar sekali. Nah, jadi kami anjurkan ketika datang harus cuci tangan dulu, kemudian pakai masker, kemudian dicek tentang dari mana saja selama 14 hari ke belakang, kemudian bertamu kemana saja, kemudian bertemu dengan siapa saja. Itu semua rekodnya kami masukkan dalam buku pribadi hotel. Kemudian juga suhunya kami cek. Jadi semua itu kami lakukan secara benar-benar ketat sekali. Nah, ada pengalaman kami beberapa memang tamu-tamu yang mungkin mencoba-coba atau mungkin tamu itu mengabaikan, tidak memakai standar protokol, dan kami tidak segan-segan untuk meminta mereka memakai atau mengikuti kami. Kalau enggak, kami arahkan untuk mencari hotel lain dan kami bantukan untuk mencari hotel lain. Dan ini sudah terbukti ada beberapa pelanggan kami yang kami lakukan seperti itu. Jadi kami berpikir ini kesehatannya buat kita semua, buat para tamu yang lain, buat karyawan hotel, dan buat semuanya. Jadi memang harus mengikuti protokol kesehatan. Baik, terima kasih Pak Beri.